Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rama Ramadan dari kelas 2E Manajemen, Prodi S1 Manajemen dengan ujung NPM 161. Di sini kita akan membahas bersama-sama yakni tentang pengantar literasi digital yang dengan tema perkembangan teknologi. Topik yang akan kita bahas diantaranya adalah yang pertama artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ada juga yang kedua adalah blockchain, yang ketiga cloud computing, dan yang keempat data analis. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, artificial intelligence itu adalah simulasi proses kecerdasan manusia yang oleh mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. Jadi AI ini tuh dibuat oleh manusia yang mana dimasukkan ke dalam sistem di program untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, karakteristik ideal dari AI itu sendiri adalah kemampuannya itu untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada manfaat-manfaat dari artificial intelligence. Yang mana manfaat pertama itu adalah efisiensi waktu. Jadi pekerjaan manusia itu menjadi lebih mudah sehingga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan semakin cepat. Selanjutnya adalah manfaat yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. AI juga dapat mengefisienkan waktu seperti yang manfaat tadi sehingga kita sebagai pengguna dapat mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi karena kita mengerjakan pekerjaan dengan cepat, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain juga. Nah, selanjutnya yang ketiga manfaatnya yakni meminimalisasi kesalahan. Nah, AI itu dapat bekerja dengan tingkat keakuratan dan konsistensi yang tinggi. Seperti yang kita tahu ya, manusia itu tidak luput dari kesalahan atau juga yang bisa disebutnya human error. Nah, ini peran dari AI untuk meminimalisasi kesalahannya. Selanjutnya manfaatnya yakni menunjang proses pembelajaran. Beberapa teknologi berbasis artificial intelligence yang berguna di dunia pendidikan itu diantaranya adanya voice assistant seperti Blackboard, Google Assistant, dan Siri yang membuat peserta didik itu dapat mencari materi hanya dengan menyebutkan kata kuncinya saja. Nah, bagaimana sih cara kerjanya kecerdasan buatan itu atau AI? Nah, sistem AI itu mampu beroperasi dengan menggabungkan beberapa data set besar. Data set tersebut kemudian diolah dan kemudian itu diolah dengan algoritma tertentu untuk menemukan suatu pola pada data. Setiap AI memproses data, sistem akan menguji sekaligus mengukur performanya sendiri. Dari pengukuran tersebut, kemudian sistem bekerja untuk selanjutnya memunculkan sebuah kemampuan baru. Yang mana ada contoh-contoh nih dari AI atau kecerdasan buatan. Di antaranya ada asisten virtual, deteksi wajah, kendaraan otomatis, sistem pemeriksaan kesehatan, sistem keamanan, robot pelayanan, pengenalan suara, penerjemah bahasa otomatis, chatbot, dan juga AI juga bisa mendeteksi suatu kejahatan. Untuk materi yang selanjutnya ini blockchain. Apa itu blockchain? Jadi blockchain sendiri itu merupakan sebuah istilah dari bahasa asing yang mana terbentuk dari dua kata, dari block dan chain. Block itu ya berarti kelompok, chain itu adalah rantai. Jadi kita bisa simpulkan blockchain itu adalah suatu kelompok yang terhubung, saling terhubung gitu dalam satu rantai. Itu blockchain. Nah, blockchain sendiri merupakan kumpulan dari berbagai catatan data yang diolah atau diproses oleh sebuah kumpulan komputer yang di dalamnya tidak terkandung suatu atau sama sekali entitas apapun. Jadi blockchain ini tuh tidak ada perusahaan induk yang mengelolanya gitu. Jadi berbagai basis-basis data yang menyebar di seluruh dunia. Ada 3 asas dalam teknologi blockchain. Di antaranya yang pertama itu ada asas desentralisasi. Yang mana asas ini tuh dapat membuat transaksi lebih transparan. Meski demikian, identitas seorang disembunyikan oleh blockchain dalam bentuk kriptografi. Nah, selanjutnya ada asas kekekalan yang dimaksud adalah data yang di dalamnya tidak dapat dihapus
hanya bisa ditambahkan. Asas ini itu diterapkan sebagai aksi dari maraknya pencurian hingga pengelapan dana. Selanjutnya ada asas desentralisasi yang dimaksud adalah konsep kontrol transfer yang lebih sederhana, ini pada entitas yang terpusat pada jaringan terdistribusi. Nah, ada perbedaan blockchain dengan cryptocurrency. Blockchain adalah teknologi seperti ledger atau bank data yang menyimpan segala informasi transaksi dan juga adanya pertukaran data. Misalnya pada mata uang digital hingga surat sertifikat kepemilikan tanah. Sedangkan cryptocurrency adalah mata uang digital yang juga memanfaatkan teknologi blockchain sebab proses transaksinya disimpan pada blockchain. Nah, untuk yang keduanya adalah teknologi blockchain ini bertujuan membuat biaya pertukaran nilai menjadi lebih rendah dengan sistem peer-to-peer dan cenderung aman. Cryptocurrency juga bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan kecepatan transaksi keuangan tanpa adanya perantara dari pihak tertentu. Ruang lingkup blockchain itu sangat luas dan akan terus berkembang, termasuk di dalamnya adalah mata uang digital. Sedangkan ruang lingkup cryptocurrency itu hanya sebatas pertukaran mata uang digital saja. Selanjutnya materinya yakni tentang cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud tentunya adalah aplikasi seperti penyimpanan data server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan juga keamanan. Ada 3 tipe dalam cloud computing. Di antaranya ada Software as a Service (SaaS), yakni adalah melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode Pay as you go atau on demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Untuk tipe yang kedua, yakni adalah Infrastructure as a Service (IaaS), yakni melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dengan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP. Sebagai bagian dari layanan on-demand, klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah Public Cloud dari Indonesian Cloud dan Microsoft Azure. Yang ketiga, tipe ketiga yakni Platform as a Service (PaaS). Disebut juga sebagai yang paling kompleks. PaaS ini hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contoh dari PaaS itu seperti Salesforce.com dan Heroku. Materi selanjutnya ada data analisis. Data analisis merupakan proses inspeksi serangkaian data yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang ada dan meningkatkan sistem pada software. Teknologi data analisis dan teknik digunakan di industri komersial yang memudahkan perusahaan mendapatkan hasil akhir yang lebih baik dan akurat. Inisiasi data analisis dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan program marketing, dan juga upaya layanan pelanggan, merespon dengan cepat tren di pasar, dan juga bersaing dengan lawan dengan meningkatkan performa bisnis. Ada jenis-jenis data analisis. Yang pertama adalah descriptive analysis. Descriptive analysis itu berfokus pada hal yang telah terjadi. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Itu merupakan dari jenis data descriptive analysis. Kemudian selanjutnya adalah diagnostic analysis. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi. Diagnosis analisis mencari akar penyebab dari suatu permasalahan. Jenis analisis ini digunakan untuk menentukan mengapa sesuatu itu dapat terjadi. Biasanya di diagnosis analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik seperti data discovery, drill down, dan data mining, serta data korelasi.
Nah, setelah tadi kan kita tahu descriptive analysis itu supaya kita mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi, diagnosis itu untuk mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, untuk yang selanjutnya ya ini predictive analysis. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi. Jadi ini tuh untuk masa depan gitu, untuk yang kedepannya. Dengan menggunakan data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Jenis ini berkaitan dengan perkiraan. Untuk selanjutnya adalah prescriptive analysis. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, yaitu untuk menemukan tindakan yang tepat untuk diambil. Jenis analisis ini merupakan yang paling akhir dan yang paling kompleks, karena dari prosesnya akan merumuskan dan menyarankan tindakan yang tepat untuk diambil untuk mencapai hasil tertentu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.